Songket Unggan yang punya si Jun Jongkong lah mulai dikenal kenal oleh baik itu secara lokal di Sumatera Barat ataupun di Nasional. nasional. Mantap, mantap. Kita dukung Songket Unggan di kita. Oke, ke lagu duo tadi tema tadi bahas tiga ya, dua bahasa satu, kemudian kuliah sampai ke songket tadi ya. apa lah ya? Bahaya ya. Aja kita terakhir kok tanya Ci ya. Mungkin agak serius sama buatannya. Mungkin kawan-kawan yang di rumah mungkin ada juga yang mungkin penasaran kok dengan pertanyaan yang akan aku sampaikan kok. Begini, kami tahu Firlan adalah salah satu ya apa namanya ya pengikut dari organisasi kah itu, aliran kah itu atau apa? Mungkin kawan-kawan yang tak tahu di rumah bisa diceritakan agar tidak ada lagi kesalahpahaman antara teman orang-orang awam dengan yang seperti yang Firlan kegiatan yang Firlan lakukan hari ini seperti itu. Oke, Mama bisa diceritakan apa itu? Apa tuh? Lebih jelasnya adalah ini. Kode kameramen lah. Kameramen ngecek akan ampun. Maksudnya bisa nggak dijelaskan tentang apa itu jamaah tabligh? Mungkin teman-teman yang di luar sana yang belum tahu, yang masih tabu dengan bahasa itu, mungkin bisa dijelaskan mungkin. Apakah itu organisasi kah, aliran kah, atau cara dakwah yang berbeda kah, atau gimana? Mungkin misalnya dijelaskan ini, biar kita sama-sama paham. Boleh bahasanya. Yang enggak bagaimana supaya bisa seringan-ringan mungkin untuk tidak lowongan berkompeten di situ. Lana mungkin. Coba cerita sedikit sejarahnya. Mungkin sejarah kan simpang siur belum bisa dipastikan kebenarannya, tapi kok yang sekete ambo pelajari tahun 1900-an ketika tahun 1900-an dulu berkumpullah 4 ulama di Mekah ketika itu sedang belajar bersama. Bahasa Indonesia boleh? 2 ulama aku dari Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bertemulah dengan Syekh Maulana Ilyas dari India dan pendiri Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Jadi ketika mereka kok belajar, kalau orang zaman dulu kan belajar, naik haji belajar, bertahun-tahun di Mekah. Mereka kok bersepakat lah bahwasanya harus mulai kembali berdakwah di kampung masing-masing. Kembalilah mereka dari Mekah ketika itu tahun 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Indonesia, mulai dengan pendidikannya. Yaitu Kelas Muhammadiyah dengan organisasi pendidikan cara dakwah daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari tahun 1920-an mulailah Hasyim Asy'ari mulailah dengan buku-bukunya, dengan karya kitab-kitabnya, karena Kiai Hasyim Asy'ari ini hobi membuat kitab. Memang dia kompeten untuk itu. Mulailah dengan kitab-kitabnya, beberapa tahun kemudian barulah dibentuk Nahdlatul Ulama. Betul. Kemudian pendiri Ikhwanul Muslimin ke Mesir, kembali ke Mesir dengan membentuk organisasi Ikhwanul Muslimin yang bergerak di, kalau di ilmu agamanya katakanlah siasah atau pemerintahan Islam, politik Islam. Di Mesir ya. Di Mesir. Nah, Syekh Maulana Ilyas ini kembali ke India. Dia orang India, kembali ke India mulailah dengan cara dakwah yang dia buat orang kenal sekarang dengan jemaah tabligh. Jadi dulunya di India yang negaranya dulu Muslim, yang dulunya raja-raja dimargakan Khan, kemudian berapa abad itu ya? Lebih sudah lama, lalu digulingkan, saya akhirnya kekuasaan kembali ke orang lain, maka pergerakan Islam di sana terbatas. Kalau di Indonesia kita bisa mengadakan tabligh akbar, pengajian di masjid-masjid dibuka, tapi di India tidak bisa. Maka sembunyi-sembunyi. Maka berpikirlah dan bertafakurlah Maulana Ilyas di metode seperti apakah yang bisa untuk mengembalikan Islam pada marwahnya di India. Karena Islam ini walaupun India minoritas, tapi jumlahnya ini tidak berbeda dengan Indonesia. Kalau sekarang didata 90% di Indonesia ini 250
50-an juta, di Indonesia, di India 30% itu 240 juta. Jadi berimbang, tapi di sana 30% ya Islam. Jadi pertama dicoba oleh Maulana Ilyas ini untuk membentuk majelis taklim. Maulana Ilyas ini bentuk majelis taklim, diundanglah seluruh petani di kisaran tempat dia tinggal untuk ikut duduk di majelis taklimnya Maulana Ilyas. Duduk di sana, lalu mereka mengeluh, kita bekerja, kita butuh uang. Ya udah, Maulana Ilyas bilang, kalian berapa penghasilan harian kalian, saya bayar, asal kalian mau duduk ikut majelis taklim. Nah, dilakukan Maulana Ilyas ketika itu sampai hartanya habis. Dalam sejarah itu dalam riwayat itu diceritakan sampai terakhir cincin kawinnya Maulana Ilyas ini digadaikan untuk membayar orang-orang duduk majelis taklim. Tapi apa yang terjadi? Setelah harta Maulana Ilyas ini habis, orang tidak kembali lagi duduk. Maka setelah berpikir panjang, bertafakkur, mungkin berdoa juga, terpikirlah bahwa agama ini hadir dalam pengorbanan. Bagaimana orang bisa cinta kepada agama hadir lewat pengorbanan. Maka ini metode yang diterapkan untuk dakwah dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung, dengan mengajak orang memakai harta diri sendiri untuk dikorbankan. Maka lambat laun proses kecintaan ini akan tumbuh. Kalau nggak salah kemarin saya cerita juga dari tahun 1926 sampai 1942. Orang pertama yang diajak di Maulana Ilyas adalah di tahun 1942 inilah pertama kali rombongan yang diajak Maulana Ilyas berangkat dari Mewat ke satu daerah. Mewat ini nama daerah di India. Nama daerah di India. Nama satu perkampungan di India. Inilah proses-proses panjang yang dilalui oleh Maulana Ilyas sampai lahir ini. Gerakan-gerakan seperti ini menyebar dari antar seluruh India sampai berangkat ke Pakistan, Bangladesh, seluruh dunia, sampailah ke Indonesia. Yang saya juga nggak tahu tahun berapa pertama kali hadir di Indonesia. Gitu. Kalau Maulana Ilyas katakan dari beberapa pertemuan, dia bilang ini bukan organisasi, bukan aliran, bukan apa-apa, karena kita Islam, kita Muslim, kita nggak punya nama lain selain itu. Tapi kalaulah boleh ini diberi nama, kata Maulana Ilyas adalah ini pergerakan akan iman, usaha pergerakan iman. Bagaimana kita bergerak ini mengusahakan iman kita, bagaimana iman kita naik dan bersih, gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi seiring berkembangnya waktu, orang-orang perlu melabeli sesuatu terhadap yang mereka tidak ketahui, maka timbullah nama-nama. Ada namanya jemaah tabligh, ada namanya jemaah kompor, ada namanya bermacam-macam. Dengan pro kontranya. Begitu kurang lebih. Kalau katakan kita organisasi, kita nggak punya ART, kita nggak punya pemimpin, kita nggak punya struktur yang jelas, juga nggak ada. Kita komunitas juga kita bukan komunitas gitu. Tapi katakanlah kita ini manhaj dalam berdakwah, cara jalan, metode jalannya. Kalau Syekh Utsmani bilang ketika Syekh Utsmani ditanya oleh murid-muridnya, apa itu jemaah tabligh, apa itu 3 hari, 40 hari, itu adalah jalan mereka dan itu tertib mereka. Maka hal-hal seperti itu selama tidak menyimpang daripada ajaran Islam, tidak menyimpang daripada usul, maka itu tidak usah dipertanyakan. Layaknya kenapa di Indonesia SD 6 tahun, sementara di Finlandia 4 tahun gitu kan. Ini tertib yang dibuat oleh pemerintah bagaimana dalam pendidikan. Maka itu tidak usah dipertanyakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, mode itu dari sana sadonya mungkin panjang lebar saudara Firlan Maulana Ishak Bakti Malayudi Bakti Malayudi menjelaskan tentang apa itu yang selama ini kita pertentangkan dan pertanyakan jamaah tabligh. Mungkin saudara-saudara di rumah tahu dan jelas. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar nanti ditanyakan kembali. Ya. Kalau bisa dibuat sesi kedua, ketiganya nanti masalah ini. Follow aja ya, Bu. Oh ya, IG-nya apa? Lupa. Instagram elan.fm. Iya, elan.fm. Follow. Berapa follower gini? 1000 sekian. Luar biasa. Oke, Firlan. Bisa tak dijelaskan mungkin kesimpang siuran apa yang banyak terjadi di masyarakat umum tentang pergerakan gitu,
Kayak gitu. Mudah jalan cuma ingin mencairkan suasana dengan film. Betul. Banyak hal yang menjadi masalah di masyarakat karena apapun yang kita lakukan akan menjadi sumber masalah bagi masyarakat, baik itu baik itu baik apalagi buruk. Cuma mungkin lebih ke arah apalah himbauan film kepada kami gini dan gitu mungkin. Soalnya gini, setiap jalan itu mempunyai aturannya masing-masing, mempunyai tertib. Maka yakinlah apapun yang dilakukan orang dalam kemajuan umat ini, dalam berdakwah ini, mereka mempunyai tertib yang baik yang telah dibikin sedemikian rupa oleh para ulama-ulama mereka. Gitu. Bagaimana adat juga telah dibikin sedemikian rupa canggihnya oleh ulama-ulama kita zaman dulu. Maka jalan-jalan dakwah ini pun telah dibikin seperti itu. Hanya saja yang namanya manusia ini tidak bisa 100% menjalankan tertib ini dengan benar. Layaknya mungkin kita ketahui sebut saja aparat negara, aparat keamanan, yang mereka pun kadang melenceng dari aturannya. Tapi apakah kita menyalahkan instansinya atau orangnya? Nah inilah pilihan yang harus kita lakukan gitu. Ketika ada salah seorang aparat negara melakukan kejahatan, maka yang kita cerca bukanlah instansinya, pun bukan orangnya, tapi sifat dia yang tidak mengikuti aturan, inilah yang menjadi salah. Begitupun khususnya terhadap katakanlah jemaah tabligh, ketika mereka tidak mengikuti tertib yang ada, maka yang salah adalah nafsu dalam dirinya yang belum bisa dibelenggu dengan tertib-tertib yang ada. Layaknya kita ketika kita puasa sudah ada tertibnya untuk tidak menggibah, kadang kita pun masih menggibah. Maka yang jadi permasalahan adalah nafsu kita harus dikontrol. Bukan puasa yang salah, bukan kita yang salah, ataupun umat Islam yang salah. Jadi belajarlah bagaimana kita berpikir supaya tidak mencari siapa yang salah, apa yang salah, tapi bagaimana hal-hal yang salah ini bisa kita baiki bersama-sama. Maksiminya. Ini luar biasa. Pitua, arah-arahan dari Firlan Pakrimari. Oh, mantap. Mungkin cukup jelas rasanya untuk dijelaskan tadi tentang bagaimana itu jemaah tabligh, dan mungkin yang di luar sana yang belum paham bisa nanti tanyakan lagi di komentar di bawah ini. Boleh. Oke lah ya. Nanti atau mention langsung ke Instagram DM langsung sama DM boleh. Asik. Lo punya jodoh? Astagfirullahaladzim. Halo, jodoh sudah ada dituliskan di Lauhul Mahfuz. Oke. Pertanyaan selanjutnya terakhir sekali. Ini terakhir untuk kita tonton sama-sama. Pertanyaannya adalah uni atau teteh? Adek neng, adik sembarang lah. uni atau teteh Sembarang. Jadi lah sembarang sih kayaknya. Nah uni jadi, nah teteh jadi. Oke kawan-kawan sekalian, di sana malin mungkin sampai di situ ya obrolan kita boleh untuk hari ini. Kalau ada tema-tema yang lain Beko untuk Jovilan mau tanya bisa gitu sambung lain kalinya. Oke, jangan lupa di like, komen dan subscribe, di share YouTube ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan komentar kamera. Oh iya pembahasan pakai di ujung, Ustaz.